Kali ini saya akan menceritakan riwayat salah satu ulama besar asal Indonesia yang menjadi Imam Masjidil Haram. Siapakah beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama Saung Sangkuriang yang akan membawakan cerita seru, cerita bersejarah, berbau mistis. Kali ini saya akan menceritakan riwayat salah satu ulama besar asal Indonesia yang menjadi Imam Masjidil Haram. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan pada tahun 1813. Mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Al-Mufti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Sejak kecil, Syekh Nawawi adalah seorang santri yang ditugaskan atau diperuntukkan oleh ayahnya, yaitu Kiai Umar, untuk menjadi seorang ulama. Kiai Umar ini atau ayahnya ini adalah keturunan Kesultanan ke-12 dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, dari Sultan Banten pertama Maulana Hasanuddin, yang mempunyai keturunan yaitu Sunyalaras Tanjul Arsi. Jadi pada usia 15 tahun Syekh Nawawi ini pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bersama kedua saudaranya. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, kedua saudaranya pulang ke Jawa. Lantas tidak untuk Syekh Nawawi. Beliau menetap di Mekah untuk berguru kepada ulama asal Indonesia yang menjadi imam besar di Mekah. Siapakah saja gurunya itu? Gurunya itu adalah yang pertama Syekh Ahmad Khotib Sambas, atau yang kedua Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf, terus yang selanjutnya Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Ahmad Jailani Dahlan, dan lain sebagainya. Banyak sekali gurunya. Namun sebelum beliau berguru ke tanah suci Mekah, beliau mempunyai guru juga di tanah Indonesia ini atau di Jawa ini. Yang pertama dia berguru kepada Syekh Kiai Sahal, asalnya dari Banten. Yang kedua kepada Kiai Yusuf, ulama asal Purwakarta. Jadi setelah itu barulah berguru kepada imam besar yang ada di Mekah asal Indonesia. Selama 3 tahun berguru di Mekah, beliau lantas pulang lagi ke tanah Jawa untuk mengembangkan ilmunya. Ternyata ilmunya tidak berkembang di tanah Jawa karena di tanah Jawa ini sedang gencar-gencarnya ada penjajahan oleh bangsa Belanda. Jadi beliau kembali lagi kembali lagi menetap di Mekah. Dia mempunyai tempat tinggal di Syed Ali. Dia menjadi murid Syekh Khotib Sambas itu, murid sebagai murid kesayangan, murid terpandang karena kecerdasannya. Jadi Syekh Nawawi menjadi murid Syekh Sambas itu sekaligus menggantikan Syekh Ahmad Khotib Sambas menjadi guru besar di Masjidil Haram. Selain itu juga Syekh Nawawi menjadi seorang guru di Mekah, dan muridnya banyak yang dari Indonesia. Nah, siapakah murid yang jadi ulama-ulama besar di Indonesia? Yang pertama Syekh Khalil Bangkalan, berasal dari Madura. Nah, yang kedua Syekh Asnawi Kudus. Yang ketiga Tubagus Bakri. Yang keempat Syekh Arsad Towil Banten. Nah, ada juga Kiai Haji Hasim As'ari dari Jombang dan lain sebagainya. Itu adalah ulama-ulama besar
yang ada di Indonesia, sekaligus muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau salah satu ulama besar yang ada di Jawa yang menjadi imam besar Masjidil Haram di Mekah. Beliau mempunyai gelar Al-Ulama, Al-Kar, Al-Ram, Al-Sarli, Al-Hijrah, Al-Imam, Al-Mulakik, wa Al-Fahama, Al-Mudakik. Itulah gelar yang disematkan oleh ulama-ulama besar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekelumit kisah riwayat Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat semua. Salam lestari.